Jalan hidup setiap orang pastilah berbeda-beda, sehingga hanya akan menyusahkan diri kita sendiri jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, setiap orang juga pasti punya masalahnya masing-masing, baik itu yang kelihatan maupun yang mereka sembunyikan. Namun, seringkali kita hanya melihat luarnya saja kan, seolah-olah orang lain lebih beruntung dari kita. Nah, kebiasaan membanding-bandingkan seperti ini bukanlah sesuatu yang baik, karena bisa menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan kita dalam bersosialisasi. Coba kita berpikir sejenak. Tanpa kita sadari, kita kerap kali kan akan membuat perbandingan yang tidak adil. Contohnya saja, ketika kita membandingkan diri kita yang sedang kacau dengan kehidupan seseorang yang terlihat bahagia. Padahal, kita tidak pernah tahu bagaimana proses kebahagiaan mereka itu tercipta. Kita pun tidak tahu hal-hal buruk apa yang sudah terjadi pada orang tersebut. Nah, kebiasaan ini semakin parah jika kita hanya melihat pencapaian orang lain hanya melalui media sosial saja. Nggak bisa kita pungkiri, media sosial kerap kali akan menjadi tempat untuk kita membandingkan diri dengan orang lain. Namun, pastikanlah untuk selalu mengingat bahwa apa yang kita lihat di media sosial tidak selalu seindah kenyataannya. Jadi, cobalah untuk mengurangi kebiasaan ini sebelum media sosial mempengaruhi pikiran kita. Daripada mengeluh dengan apa yang tidak kamu miliki, bukankah lebih baik kamu bersyukur dengan apa yang sudah kamu miliki? Karena jika kamu terus-menerus menyalahkan diri sendiri hanya karena tidak mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, maka kamu hanya akan merasa lelah saja. Jangan siksa diri kamu dengan memelihara sikap tersebut. Percayalah bahwa ada sesuatu yang bisa kamu syukuri dalam hidupmu. Mulai dari kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, orang tua, dan banyak lagi yang lainnya. Cobalah untuk memulai mengajarkan pada dirimu sendiri untuk lebih sering bersyukur, sehingga kamu akan merasa cukup dengan hidupmu tanpa harus membandingkannya dengan kehidupan orang lain. Dengan bersyukur, kamu bisa lebih tenang dan menjadi pribadi yang lebih optimis. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan sedikit kutipan tentang bagaimana kita supaya tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Seperti biasa, saya akan membagikan sebuah kisah inspirasi tentang bagaimana perjalanan seorang pemuda yang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pelukis muda bernama Andin. Sejak kecil, Andin memiliki bakat yang luar biasa dalam melukis. Setiap goresan kuasnya penuh dengan warna dan emosi, dan setiap lukisannya menceritakan sebuah kisah. Namun, di kota tersebut juga tinggal seorang pelukis terkenal bernama Dani. Lukisan-lukisan Dani selalu dipamerkan di galeri-galeri besar, dan banyak orang yang selalu memuji karyanya. Andin sering merasa rendah diri setiap kali melihat karya Dani. Dia merasa bahwa karyanya tidak pernah sebaik karya Dani. Hal ini membuat Andin sering membandingkan dirinya dengan Dani. Dan perlahan-lahan, rasa percaya dirinya pun mulai terkikis. Suatu hari, kota itu mengadakan sebuah pameran seni besar, di mana semua pelukis lokal diundang untuk memamerkan karya mereka. Andin merasa ragu untuk ikut serta, tetapi dorongan dari teman-teman dan keluarganya membuatnya memberanikan diri untuk mendaftar. Lalu dia memilih beberapa lukisan terbaiknya dan mempersiapkan dirinya untuk pameran tersebut. Di hari pameran, Andin merasa gugup. Dia melihat banyak orang yang mengagumi lukisan-lukisan Dani. Lalu Andin berpikir bahwa tidak akan ada yang memperhatikan karyanya. Namun, saat dia berdiri di sudut ruangan, ada seorang pria tua yang mendekati karyanya. Pria tua itu mengamati setiap lukisannya dengan seksama.
Kamu memiliki bakat yang luar biasa, anak muda, kata pria tua itu dengan suara lembut. Andin tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Tapi saya merasa karya saya tidak sebaik karya Dani. Pria tua itu pun tersenyum. Kamu tahu, Andin, setiap pelukis memiliki cara unik dalam mengekspresikan dirinya. Lukisan adalah refleksi dari jiwa pelukisnya. Kamu tidak perlu menjadi seperti Dani. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Lihatlah karya ini. Mereka penuh dengan emosi dan cerita yang hanya kamu yang bisa ceritakan. Mendengar perkataan Pak Tua itu, Andin terdiam sejenak dan merenungkan kata-kata pria tua itu. Dia menyadari bahwa selama ini dia terlalu fokus pada bagaimana orang lain melihat karyanya, sampai ia lupa menikmati proses melukis itu sendiri. Dia lupa bahwa setiap lukisannya adalah bagian dari dirinya yang unik. Setelah pameran, Andin memutuskan untuk melukis dengan cara yang berbeda. Dia melukis untuk dirinya sendiri, menikmati setiap goresan kuas tanpa memikirkan penilaian orang lain. Hasilnya, karyanya menjadi lebih hidup dan penuh dengan warna yang mencerminkan perasaannya. Lalu beberapa bulan kemudian, Andin diundang untuk mengadakan pameran tunggal di galeri lokal. Orang-orang datang dan terkesan dengan karya-karyanya. Bahkan Dani, pelukis terkenal, datang dan memberi pujian padanya. Kamu memiliki gaya yang unik, Andin. Lukisanmu benar-benar menginspirasi, kata Dani. Andin pun tersenyum dan merasa lega. Dia akhirnya mengerti bahwa setiap pelukis memiliki jalan dan ekspresi seni yang berbeda. Kebahagiaan dan kepuasan sejati datang ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai menghargai keunikan diri kita sendiri. Cerita ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki cara unik dalam mengekspresikan dirinya. Berhentilah membandingkan diri dengan orang lain dan mulailah menghargai diri sendiri. Karena itulah kunci untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan di dalam hidup ini. Sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan buat kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.